Jadi Raja Najasyi kemudian menyatakan diri untuk memeluk agama Islam di hadapan Ja'far bin Abi Thalib yang waktu itu masih ada di wilayah Raja Najasyi ini. Setelah itu beliau kemudian menulis surat kepada Rasulullah SAW yang isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim kepada Muhammad utusan Allah dari An-Najasyi Ashamah. Keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah semoga tercurah atasmu wahai Nabi Allah yang tiada ilah selain Dia. Amma ba'du. Telah datang kepadaku suratmu wahai utusan Allah sehubungan dengan apa yang engkau sebutkan tentang Isa. Demi Allah, Rabb penguasa langit dan bumi, Isa itu tidaklah melebihi dari apa yang engkau sebutkan. Ia persis seperti yang engkau ucapkan. Kami telah mengetahui dari apa yang engkau utus kepada kami. Kami telah menyambut mereka putra pamanmu dan juga sahabat-sahabatmu dengan sebaik-baiknya. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah yang benar dan membenarkan. Aku telah menyatakan janji setia kepadamu dan kepada putra pamanmu. Aku menyatakan keislamanku di hadapannya semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana وعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat yang alhamdulillah kita gunakan dalam rangka untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran dakwah ke berbagai wilayah. Kalau kemarin ketika masih belum terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mempersiapkan diri dengan kemungkinan akan diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika sudah terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW mempunyai kesempatan untuk meluaskan dakwahnya ke berbagai wilayah. Ada dua aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa perjanjian damai ini, masa genjatan senjata, yaitu pertama adalah mengirim surat-surat ajakan kepada para penguasa yang ada di sekitar Mekah, Madinah. Dan kemudian yang kedua adalah aktivitas militer. Yang ini juga merupakan bagian dari bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk meminimalisir ancaman-ancaman yang datang kepada beliau dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim banyak surat kepada para penguasa, pada raja
Di antaranya adalah kepada Raja Najasyi. Namun ketika beliau itu ingin menulis surat menyurat, dikatakan bahwa para raja itu tidak mau untuk menerima surat itu kalau tidak ada stempelnya. Maka kemudian Rasulullah SAW itu membuat stempel yang tulisannya itu adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau kemudian memilih dari sahabat-sahabat beliau yang mempunyai kemampuan untuk melakukan diplomasi kepada para raja-raja yang akan diajak untuk memeluk agama Islam. Nah, yang pertama yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surat kepada Raja Najasyi, Raja Habasyah. Raja Najasyi ini bernama Ashama bin Al-Jabbar. Jadi Ashama bin Al-Abjar. Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Najasyi ini dan mengirim utusan yang bernama Amr ibnu Umayyah Ad-Damri pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Jadi akhir tahun ke-6 Hijriah atau awal tahun dari ke-7 Hijriah pada bulan Muharram. Di dalam riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Ishaq kemudian meriwayatkan teks dari surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW. Bunyinya antara lain, ini adalah surat dari Nabi Muhammad SAW kepada An-Najasyi Ashamah, penguasa Habasyah. Semoga kesejahteraan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Ia tidak mempunyai istri ataupun anak, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku mengajakmu dengan seruan Islam karena aku adalah utusan Allah. Masuklah Islam, niscaya kamu selamat. Aslim taslam. Apabila kamu menolak, maka kamu akan menanggung dosa orang-orang Nasrani dari kaummu. Maka kemudian dikirimlah surat ini, disampaikan kepada Raja Najasyi. Ketika Amr bin Umayyah Ad-Damri itu menyampaikan surat kepada Najasyi, dia mengambilnya dan meletakkan di mukanya. Kemudian turun dari singgasananya dan menyambut apa yang diajak oleh Rasulullah SAW. Jadi Raja Najasyi kemudian menyatakan diri untuk memeluk agama Islam di hadapan Ja'far bin Abi Thalib yang waktu itu masih ada di wilayah Raja Najasyi ini. Setelah itu beliau kemudian menulis surat kepada Rasulullah SAW yang isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim kepada Muhammad utusan Allah dari An-Najasyi Ashamah. Keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah semoga tercurah atasmu wahai Nabi Allah yang tiada ilah selain Dia. Amma ba'du, telah datang kepadaku suratmu wahai utusan Allah sehubungan dengan apa yang engkau sebutkan tentang Isa. Demi Allah, Rabb penguasa langit dan bumi, Isa itu tidaklah melebihi dari apa yang engkau sebutkan. Ia persis seperti yang engkau ucapkan. Kami telah mengetahui dari apa yang engkau utus kepada kami. Kami telah menyambut mereka putra pamanmu dan juga sahabat-sahabatmu dengan sebaik-baiknya. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah yang benar dan membenarkan. Aku telah menyatakan janji setia kepadamu dan kepada putra pamanmu. Aku menyatakan keislamanku di hadapannya semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta Raja Najasyi untuk mengirimkan kembali Ja'far bin Abi Thalib
yang pada waktu itu sebelumnya hijrah ke kota Habasyah, ke Ethiopia. Sebelum Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah, supaya mereka itu bergabung dengan Rasulullah SAW di Madinah. Maka Raja Najasyi kemudian memenuhi permintaan dari Rasulullah SAW. Beliau menyiapkan 2 kapal besar untuk Ja'far bin Abi Thalib dan rombongannya. Pada waktu itu Rasulullah SAW ketika tiba masih ada di Khaybar. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu hal yang biasanya menghalangi seseorang untuk memeluk agama Islam diantaranya adalah ketenaran, kemudian kekuasaan, rasa iman terhadap dunia. Jadi Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Raja Najasyi, ternyata Raja Najasyi ini langsung menyambut apa yang diajak oleh Rasulullah SAW, menyatakan keislamannya. Karena memang sesungguhnya Raja Najasyi mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah kebenaran. Apalagi beliau itu sudah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dulu dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika ada utusan dari kafir Quraisy yang waktu itu dikomandani oleh Amr bin As untuk mengirim kembali Ja'far bin Abi Thalib dan rombongannya ke kota Mekah. Beliau mendengar dan mengakui bahwa apa yang ada di dalam ajaran agama Islam itu adalah sama persis dengan ajaran yang beliau anut. Tidak ada bedanya, itu yang beliau katakan. Maka ketika Rasulullah SAW itu mengajaknya untuk masuk Islam, beliau langsung menerimanya. Bahkan dikatakan oleh Amr bin As yang setelah itu dia memeluk agama Islam juga, bahwasanya Raja Najasyi ketika sudah masuk Islam itu diikuti oleh rakyatnya, diikuti juga oleh para pendeta dari Nasrani. Artinya ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aslim taslam, kalau kamu masuk Islam kau selamat, itu mendatangkan keberkahan. Cuma kadang-kadang ada di antara manusia yang merasa khawatir bahwa keislaman ini akan membuat dirinya kehilangan sebagian dari keduniaan. Nanti kita akan mendapatkan tanggapan-tanggapan dari raja-raja yang lainnya, yang sesungguhnya di antara mereka itu ada yang mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah kebenaran, akan tapi karena merasa takut kehilangan kekuasaannya, kehilangan dunianya, mereka lebih memilih untuk tidak mengikuti apa yang menjadi ajakan Rasulullah SAW. Tapi Raja Najasyi tidak. Beliau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ajakan Rasulullah masuk Islam, langsung masuk Islam. Tidak iman dengan kekuasaannya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap mengukuhkan kekuasaannya. Bahkan Raja Najasyi ini, kalau sebelum masuk Islam itu biasa memberikan upeti kepada Raja Romawi Muqawqis. Ketika beliau sudah masuk Islam, beliau menghentikan upeti ini. Beliau katakan, mulai saat ini saya tidak akan memberikan sesuatu pun kepada Muqawqis. Yang itu sesungguhnya kemudian sudah sampai juga kepada Muqawqis. Muqawqis kemudian ditanyakan oleh saudaranya, apakah kamu akan membiarkan Raja Najasyi itu berhenti untuk mengirimkan upeti kepada kamu? Padahal sebelumnya setiap tahun mengirimkan upeti. Apa yang dikatakan oleh Muqawqis pada waktu itu? Ya bagaimana lagi, dia sekarang itu memilih agama lain itu. Dan itu adalah kehendak dia. Terus kamu biarkan? Iya. Kata Muqawqis, seandainya saya tidak iman dengan kerajaan saya, pasti saya juga akan
mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi itu. Jadi sebetulnya Muqawqis itu di dalam hatinya mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu kebenaran. Cuma eman dengan kerajaannya. Nanti kalau saya masuk Islam, saya khawatir nanti ada yang merongrong kerajaan saya. Tapi kemudian kita lihat bahwasanya Raja Najasyi itu dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk Islam, dan apa yang menjadi milik beliau kekuasaan itu tetaplah menjadi kekuasaan bagi beliau, bahkan kemudian didukung oleh rakyatnya. Hanya saja memang kadang-kadang setan itu membisikkan kepada manusia kekhawatiran-kekhawatiran yang sesungguhnya tidak mendasar. Di dalam Al-Quran misalnya, setan itu menjanjikan kepada orang yang berinfak, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengajak kepada kamu, menjanjikan kepada kamu al-faqra, kefakiran. Jadi kemudian dibayang-bayangkan di hadapan mata manusia, kalau manusia itu mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, dia akan fakir, nanti kamu akan kehilangan harta. Kalau kamu sudah kehilangan harta kamu akan habis. Wa ya'murukum bil fahsya, dan kemudian menyuruh untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Sudah, gunakan saja untuk yang lainnya, untuk foya-foya, untuk berzina, untuk main-main. Tidak digunakan dalam rangka kebaikan, malah kemudian digunakan untuk hal-hal yang memuaskan hawa nafsunya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu ya'idukum maghfiratan minhu fadlah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kalian itu maghfiratan minhu, ampunan darinya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan, wa fadlah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan karunia-Nya kepada kamu. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil ibrah dari Raja Najasyi, bagaimana sikap beliau terhadap ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa basa-basi beliau itu langsung menyambut ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam, dan kemudian memulangkan Ja'far bin Abi Thalib bersama sahabat-sahabat yang dulunya hijrah ke kota Habasyah, diperlakukan dengan baik oleh Raja Najasyi. Dan alhamdulillah beliau kemudian mendapatkan keislaman, yang ketika Raja Najasyi itu wafat pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, pada hari wafatnya kemudian Rasulullah SAW mengumumkan untuk melaksanakan sholat gaib. Ini sholat gaib kepada Raja Najasyi. Setelah itu Rasulullah SAW mengirimkan kembali surat kepada pengganti dari Raja Najasyi ini. Cuma tidak ada kabar tarikh dalam sejarah apakah raja yang berikutnya ini juga masuk Islam atau tidak. Akan tapi yang pasti bahwasanya Raja Najasyi yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Ashamah, itu menyambut dakwah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan setulus hati. Beliau langsung masuk Islam, tidak menunggu lagi, akan tapi langsung menyatakan keislamannya di hadapan Ja'far bin Abi Thalib, dan kemudian membalas surat dari Rasulullah SAW dengan baik juga. Satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang namanya keimanan itu memang adalah sesuatu yang lebih berharga daripada dunia. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan karunia-Nya ini, kerajaannya tetap dia pegang, bahkan mendapatkan dukungan dari rakyatnya, dukungan dari para pendeta Nasrani yang juga banyak mengikuti apa yang menjadi jejak dari Raja Najasyi. Sekali lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hidayah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki,
Dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya amat luas. Cuma kadang-kadang setan inilah yang seringkali membisikkan kepada manusia kekhawatiran-kekhawatiran sesuatu yang sesungguhnya tidak mendasar, sesuatu yang sesungguhnya jauh dari apa yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, surat kepada Raja Najasyi dan bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari keislaman Raja Najasyi, perubahan yang beliau kemudian lakukan, termasuk juga sikap beliau ketika sudah masuk Islam kepada Raja Muqawqis yang ternyata itu tidak memberikan dampak. Bahkan Raja Muqawqis sendiri menyatakan, seandainya saya tidak eman dengan kerajaan saya juga akan mengikuti apa yang dia lakukan. Tapi sikap berbeda kemudian diambil oleh Raja Muqawqis. Keimanan kepada dunia itu yang kemudian menghambat dirinya untuk masuk Islam. Padahal sesungguhnya kalau dia pun masuk Islam, dia insya Allah akan mendapatkan hal yang sama seperti halnya yang didapatkan oleh Raja Najasyi. Tetap mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dunia dapat dan akhirat juga dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keduanya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.